guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita drama Korea yang berjudul Business Proposal. Drama yang diangkat dari cerita webtoon terkenal ini bergenre komedi romance yang diperankan oleh Kim Sejong sebagai Shin Hari dan Ah Hyun Sop sebagai Kang Tae-moo. Secara garis besar, drama ini bercerita tentang kisah cinta antara karyawan dan CEO di perusahaan besar. Kisah cinta yang dipadukan dengan kekonyolan-kekonyolan akting mereka membuat drama ini sangat menarik perhatian. Tentunya kalian bakalan menyesal kalau tidak menonton drama ini. Dan sedikit info, drama ini berjumlah 12 episode dan sudah tayang 2 episode. Dan di konten kali ini, Mimin akan buatin episode satunya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita check it out. Adegan diawali dengan perkenalan sosok Shin Hari. Dia merupakan seorang anak pemilik restoran ayam dan juga ikan dan sekaligus bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar. Sosoknya yang cantik, manis, dan juga ceria membuat dirinya mempunyai banyak teman. Namun masa mudanya harus terganggu karena lilitan hutang yang ditanggung oleh keluarganya. Seperti pemuda pada umumnya, dia juga mempunyai sosok yang ia kagumi. Seorang koki yang tampan dan rupawan bernama Lee Min Woo. Namun sayangnya sepertinya Lee Min Woo masih belum menunjukkan ketertarikan kepada Shin Hari. Di samping itu, Shin Hari mempunyai seorang sahabat bernama Jin Yong Soo. Ia merupakan seorang anak CEO perusahaan Marine, salah satu perusahaan besar di kotanya. 대민 그룹? 몰라. 물어보지도 않았어. Setelah mengenal sosok Shin Hari, mari kita beralih ke Kang Tae-moo. Kang Tae-moo adalah pimpinan baru di perusahaan tempat bekerja Shin Hari. Ia merupakan cucu prestir pemilik perusahaan tersebut. Tidak hanya tampan dan rupawan, dia juga sangat cerdas, tegas, dan mahir dalam segala hal. Pekerjaan dan waktu menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Saking gilanya terhadap pekerjaan dan perusahaannya, dia bahkan memecat orang kepercayaan kakeknya yang telah mengeksploitasi perusahaan sebelum ia menjadi pimpinan. Namun di balik sosoknya yang sempurna, ia sangat minim soal cinta. Karenanya, kakek Kang Tae-moo berusaha keras untuk membuat Kang Tae-moo mengikuti banyak kencan buta agar Kang Tae-moo segera memiliki belahan jiwa dalam hidupnya. Namun sosok tegas Kang Tae-moo terus-terusan menolak permintaan kakeknya tersebut. Akhirnya segala macam cara dilakukan oleh kakek Kang Tae-moo. Bahkan kakek Kang Tae-moo berpura-pura sakit agar Kang Tae-moo mau melakukan kencan buta. Walaupun demikian, Kang Tae-moo masih bersikokoh menolaknya. Akhirnya kakek Kang Tae-moo setiap hari terus-terusan mengganggu pekerjaan Kang Tae-moo. Tentunya hal ini membuat Kang Tae-moo sangat risih. Sampai akhirnya sekretaris sekaligus sahabat Kang Tae-moo dari kecil bernama Cha Song-hun mengatakan kalau kakek Kang Tae-moo akan segera berhenti jika Kang Tae-moo segera melakukan kencan buta dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Akhirnya Kang Tae-moo mau melakukan satu kencan buta dan akan menikahi gadis di kencan buta pertamanya tersebut agar kakek Kang Tae-moo berhenti mengganggunya serta Kang Tae-moo mendapatkan keuntungan politik di perusahaannya. Di samping itu, ternyata Jin Yong Soo yang merupakan sahabat Shin Hari memiliki nasib yang sama dengan Kang Tae-moo. Ayahnya juga terus-terusan menyuruh Yong Soo untuk segera melakukan pernikahan dan menjadwalkan banyak kencan buta. Namun di setiap kencan buta yang dijadwalkan oleh ayahnya, Yong Soo selalu memiliki rencana untuk menggagalkannya. Dia bekerja sama dengan Shin Hari dan melakukan kekacauan di dalam kencan butanya. Biasanya Yong Soo selalu menyuruh Shin Hari untuk berpura-pura dan menyamar sebagai dirinya. Karena dalam setiap misi yang ditawarkan Yong Soo selalu memberikan imbalan yang cukup besar untuk Shin Hari. Akhirnya Shin Hari pun selalu menerima tawaran Yong Soo. Shin Hari dan Yong Soo akan bertingkah gila hingga lawan kencan buta Yong Soo merasa ilfil dan meninggalkan dirinya. Dan di kencan buta kali ini, Yong Soo memiliki jadwal untuk kencan buta dengan Kang Tae-moo. Seperti biasa, Yong Soo akan segera menghubungi Shin Hari dan meminta bantuannya. Awalnya Shin Hari menolaknya nih guys, akan tetapi setelah insiden yang terjadi di dalam keluarganya yang membuat keluarganya harus ganti rugi,
Akhirnya Shin Hari dengan terpaksa mau menerima tawaran Yungso karena imbalan yang ditawarkan cukup besar. 이번에 마린뷰티 신제품을 센 언니 컨셉으로 화보 촬영할 거거든. 여기서 Setelah sepakat, Yungso pun langsung mengajak Shin Hari untuk bersiap-siap. Kali ini mereka berencana untuk menjadikan sosok Shin Hari menjadi Yungso palsu, penyuka banyak pria dan sangat menggoda. Dan pada malam harinya, akhirnya Kang Tae-mu dan Shin Hari yang menyamar sebagai Yungso bertemu. Awalnya Shin Hari terlihat biasa aja ya guys, akan tetapi setelah mereka bertukar kartu nama, Shin Hari menyadari kalau Kang Tae-mu adalah CEO di perusahaan tempat ia bekerja. Awalnya dia tidak mengetahui karena dia tidak pernah melihat wajah Kang Tae-mu secara langsung. Namun setelah melihat nama Kang Tae-mu, dia baru menyadarinya. Dia langsung izin ke toilet dan menghubungi Yungso. Namun Yungso tidak kunjung menjawab telepon dari Shin Hari. Mengingat hadiah yang diberikan oleh Yungso dan merasa kalau Kang Tae-mu tidak akan mengenali Shin Hari di kantornya, akhirnya Shin Hari pun memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Shin Hari mulai berakting dan menggoda Kang Tae-mu. Tingkahnya sangat lucu hingga membuat Kang Tae-mu tersenyum. Bukannya ilfil dan jijik, Kang Tae-mu malah menyukainya. 이런 또라이는 처음이지. Tidak berhenti sampai di situ, Shin Hari masih memutar otak dan akhirnya mengajak Kang Tae-mu untuk menyewa sebuah kamar dan mengajaknya tidur bersama. Bukannya menolak, Kang Tae-mu benar-benar memesankan sebuah kamar untuk mereka. Nah, di sini Shin Hari benar-benar panik nih guys, sampai-sampai ia mau kabur. 가시죠. 네. Dan saat di perjalanan menuju kamar, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menarik Shin Hari dan memarahinya. Ternyata, dia mengira kalau Shin Hari adalah selingkuhan suaminya. Karena pakaian yang dikenakan Shin Hari sama persis dengan pakaian yang digunakan oleh selingkuhan suami ibu-ibu tersebut. Karena hal ini, Shin Hari pun berhasil pergi dan meninggalkan Kang Tae-mu karena dikejar oleh ibu-ibu tersebut. 저 화면골 당하기 전에 저 먼저 가보도록 할게요. Keesokan harinya, Shin Hari menceritakan semua kejadian dalam Kencan Buta kepada Jin Yongso. Di situ Shin Hari sempat khawatir karena Kang Tae-mu adalah CEO di perusahaan tempat ia bekerja. Namun Jin Yongso berhasil meyakinkan Shin Hari dan akhirnya Shin Hari tidak takut lagi. Karena Kencan Buta Yongso berhasil digagalkan oleh Shin Hari, akhirnya mereka berdua pun pesta bersama. Namun belum sempat menyelesaikan pesta tersebut, tiba-tiba ayah Yongso menelponnya. Ternyata Kang Tae-mu mengajaknya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Mendengar hal tersebut, Yongso langsung marah kepada Shin Hari dan meminta bantuan Shin Hari untuk menggagalkannya. Sebelum menyelesaikan urusannya dengan Kang Tae-mu, pagi harinya Shin Hari bekerja di kantor seperti biasa. Namun tidak seperti yang ia duga, ia malah bertemu dengan Kang Tae-mu di sebuah lift. Shin Hari terus-terusan berusaha menyembunyikan wajahnya dan menghindar. Namun Shin Hari malah menjatuhkan kartu karyawannya dan diambilkan oleh Kang Tae-mu. Akhirnya di situ Kang Tae-mu mengetahui kalau dia memiliki karyawan bernama Shin Hari. Melihat kartu nama Shin Hari, Kang Tae-mu teringat akan proposal yang dibuat oleh Shin Hari. Karena Kang Tae-mu merasa kalau proposal yang dibuat oleh Shin Hari sangat bagus. Serta ia merasa kalau Shin Hari adalah karyawan yang sangat kompeten. Dan ia bahkan mencari identitas karyawan bernama Shin Hari tersebut. Pada malam harinya, akhirnya Kang Tae-mu dan Shin Hari bertemu lagi nih guys. Kemudian Shin Hari yang sedang menyamar sebagai Yongso tersebut langsung berkata bahwa dirinya tidak ingin menikah dengan Kang Tae-mu. Karena ia tidak bisa menikahi orang yang tidak ia cintai. Dan setelah mengutarakan pendapatnya, Shin Hari pun langsung meninggalkan Kang Tae-mu. Tapi saat dalam perjalanan, tiba-tiba Shin Hari melihat Lee Min-ho. Karena Shin Hari tidak mau kalau Lee Min-ho mengetahui dandanannya seperti itu, akhirnya Shin Hari berjalan bersembunyi dan menghindar. Dan saat itu tiba-tiba dia tidak sengaja masuk ke dalam mobil Kang Tae-mu. Menyadari kalau dirinya masuk ke dalam mobil Kang Tae-mu, mereka berdua pun terkejut dan drama ini pun bersambung. Wah, seru sekali bukan di episode 1 ini?
Bagaimana ya kira-kira kelanjutannya di episode 2 nanti? Mimin akan buatin alur cerita episode 2 di konten selanjutnya ya guys. Makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.